Tetesan air hujan yang dingin membasahi suasana sunyi pemakaman. Orang-orang berkumpul, tetapi tak seorang pun bersuara. Jenazah seorang gadis yang terbungkus kain putih telah dibaringkan di liang lahat, dan pemandangan yang aneh adalah ratusan gagak hitam melayang-layang di atas liang lahat. Tak seorang pun berani mengusir mereka. Seolah-olah mereka sedang menyampaikan pesan diam. Seolah-olah mereka sedang menjaga liang lahat atau balas dendam. Siapakah gadis itu? Di pemakaman siapakah langit juga bersedih, dan burung-burung juga gelisah. Kisah beralih dari sana 6 tahun yang lalu. Hadijah adalah seorang gadis yang lembut, bercadar, dan hafal Al-Quran. Ada kedamaian di matanya, Al-Quran di lidahnya, dan kepedihan di hatinya. Ia tinggal di kota biasa, tetapi hatinya sangat istimewa. Hadijah menikah dengan seorang pemuda terpelajar, Sulaiman, yang berangkat ke Amerika untuk bekerja 3 bulan setelah pernikahan mereka. Ia berjanji akan menghubungi istrinya dalam 2 tahun. Namun 2 tahun berubah menjadi 5 tahun. Hadijah menunggu. Mendengar suara Sulaiman di telepon pagi dan sore hari sungguh menghangatkan hati. Namun perlahan, suara itu pun mulai berubah. Hadijah, aku sibuk. Aku akan bicara denganmu besok. Hadijah, pertanyaanmu terlalu banyak. Hadijah, sekarang kau seharusnya mengerti. Dan kemudian suatu hari itu pun tiba. Telepon berdering, tetapi itu bukan suara Sulaiman. Itu suara perempuan lain. Hadijah, saudariku, aku istri Sulaiman. Dia menikahiku di Amerika. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa dia tidak ada hubungannya denganmu lagi. Momen itu menyambar jiwa Hadijah bagai petir. Ia yang setiap hari mendoakannya, menusuknya dari belakang. Namun Hadijah tetap diam. Tak ada tangisan, tak ada badai. Ia membuka Al-Quran dan hanya mengulang 1 ayat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia menceritakan hal ini kepada keluarganya, mereka semua mengejeknya. Kamu pasti yang kurang. Wanita itu sabar, mereka tidak meminta cerai. Tidak pantas bagi seorang wanita untuk meminta cerai kepada suaminya. Hadijah terdiam, tetapi hatinya hancur. Malam itu, Hadijah bermimpi melihat dirinya terbaring di kuburan, dan burung-burung gagak berputar-putar di sekelilingnya. Ketika ia terbangun dari mimpinya, ada cahaya aneh di wajahnya. Ia berwudu, salat tahajud, dan hatam Al-Quran. Setelah hari itu, ia mulai mengajarkan Al-Quran kepada gadis-gadis di lingkungannya. Ia mengadopsi anak yatim, membantu para janda. Namun ia tidak menceritakan suaminya kepada siapapun. Orang-orang dulu berkata, gadis yang dulu hancur, kini mulai menghubungkan orang lain. Namun di dalam, luka itu selalu berdarah. Lalu, suatu pagi di tahun ke-6, ia tiba-tiba pingsan. Ketika ia dibawa ke rumah sakit, dokter berkata, jantungnya telah merespons, ia telah meninggal di dalam. Hadijah memejamkan matanya. Selamanya, dan hari ini, burung gagak berkumpul di makamnya. Kata orang, ini bukan burung gagak, melainkan mimpi-mimpinya yang dicuri, yang ingin menggali tanah agar dunia dapat melihat betapa dahsyatnya badai yang terkubur di dalam diri seorang perempuan pendiam. Pernahkah Anda melihat seseorang yang begitu pendiam hingga bahkan makamnya pun mulai berbicara? Keheningan malam seakan menghujani lingkungan itu. Lapisan kesedihan menyelimuti setiap pintu dan dinding. Sudah 2 hari sejak pemakaman Hadijah, tetapi namanya masih terus disebut-sebut di setiap rumah. Gadis yang begitu baik, begitu pendiam, dosa apa yang telah diperbuatnya? Para perempuan di lingkungan itu saling berbincang, tetapi tak seorang pun tahu jawabannya. Kamar Hadijah dibiarkan begitu saja. Al-Quran terbuka, selendangnya diletakkan di atas bantal, dan ketika angin sepo-sepo masuk melalui jendela, rasanya seperti selembar kain, mengingat napas Hadijah. Namun yang paling menejutkan adalah gadis-gadis yang biasa datang kepada Hadijah untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di antara mereka ada seorang gadis yatim piatu, Zainab. Usianya 6 atau 7 tahun. Matanya besar, bekas luka di pipinya, dan api aneh di hatinya. Zainab berdiri diam di samping makam pada hari pemakaman, tanpa menangis maupun bergerak. Hanya sepasang mata yang menatap makam dan di tangannya.
Buku Doa Kecil Pemberian Hadijah. Pada hari ketiga, hal yang sama terjadi yang kembali mengguncang seluruh lingkungan. Azan subuh berkumandang. Orang-orang sedang menuju masjid ketika seseorang mendengar suara dari makam Hadijah. Beberapa burung gagak mematuk dengan keras di sana. Namun, mereka tidak terlihat seperti burung gagak biasa. Gerakan mereka seolah-olah ingin mengambil sesuatu. Ketika Maulvi Sahib mendekat, semua burung gagak itu terbang bersama-sama, dan makam-makam itu seolah mengatakan sesuatu. Malam itu juga, Zainab datang kepada Ibu Hadijah dan berkata, "Bibi, Hadijah Api berkata kepadaku dalam mimpi bahwa Al-Qur'annya dititipkan kepadaku. Jika aku juga menjadi seorang penghafal, maka jiwanya akan tenang." Mendengar hal ini, Ibu Hadijah hampir menangis. Ia sendiri terus membaca Al-Quran hingga wafatnya. Kini mungkin ia masih menghubungkan orang-orang dengan Allah bahkan setelah wafatnya. Malam itu, suami Hadijah, Sulaiman, sedang duduk di kantornya di Amerika. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk di ponselnya. Hadijah telah wafat. Jantung Sulaiman berdegup kencang. Ia duduk di kursi dan memejamkan mata, namun pemandangan yang muncul di hadapannya merenggut ketenangannya. Hadijah dalam balutan kain kafan putih, namun air mata mengalir dari matanya dan burung-burung gagak mengerumuninya. Ia menjerit dan terbangun, napasnya menjadi sesak. Untuk pertama kalinya, ia berpikir, apakah aku benar-benar mengubur hati yang polos? Namun mungkin kini saatnya untuk menyesal telah berlalu. Makam Hadijah tak lagi sunyi. Setiap malam, Zainab akan membaca Al-Quran di sana, dan burung-burung gagak akan duduk diam mendengarkan. Barangkali Allah telah memberikan cahaya pada pengorbanan kenangan itu, yang membangkitkan hati orang-orang yang masih hidup, bahkan setelah kematian. Terkadang, diam itu sendiri menjadi kesaksian, dan bahkan kubur pun berteriak, jika kehormatan seseorang terpendam. Saat itu pukul 3 pagi. Semua lampu jalan telah padam, tetapi Zainab masih terjaga. Gadis kecil yang sama yang telah bersumpah di makam Hadijah untuk menjadi seorang penghafal. Di atas meja di depannya terdapat Al-Quran milik Hadijah, yang masih terdapat jejak samar jari-jarinya. Zainab mencium Al-Quran itu dan mulai membacanya perlahan. Namun tiba-tiba suara-suara yang sama yang ia dengar setiap malam sebelum tidur mulai terngiang di telinganya, seolah-olah seseorang memanggilnya. Bukan suara lembut, bukan pula suara keras, hanya panggilan memilukan yang terbungkus dalam keheningan. Ia pergi ke jendela, menyibakkan tirai, dan memandang ke arah pemakaman yang jauh. Di sana gelap, tetapi tiba-tiba beberapa bayangan mulai bergerak. Zainab menggosok matanya dengan keras. Dan tiba-tiba, ia merasakan seseorang duduk di atas makam Hadijah Api. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia berbalik, memeluk Al-Quran di dadanya, dan tertidur dengan kepala di atas bantal. Malam itu, Sulaiman juga tidur gelisah. Di apartemen Amerika yang telah ia hias bersama istri barunya, hatinya terasa hampa. Istrinya duduk di sebelahnya, menonton film di Netflix, tetapi mata Sulaiman kosong melompong. "Apa yang terjadi?" tanya istrinya. Sulaiman berkata dengan kaget, "Aku ingin pergi ke Pakistan selama beberapa hari." "Sekarang, kenapa tiba-tiba?" "Entahlah, hatiku gelisah." Ia merasakan perih di hatinya, seolah-olah ada janji yang tak terpenuhi, suatu kejahatan sedang mengejarnya. Ia tiba di Pakistan dengan penerbangan pagi. Begitu sampai di rumah, ibunya membuka pintu dengan wajah kosong. "Kau datang?" "Ia meninggal, Sulaiman. Bahkan pemakaman orang yang kau tinggalkan pun tak bisa memaafkanmu." Langkah Sulaiman gemetar. "Bu, bawa aku ke pemakaman. Aku hanya ingin meletakkan tanganku di makamnya sekali saja, sekali saja." Ibu berkata dengan tatapan dingin, "Ia yang hatinya tak kau genggam seumur hidupmu, apa gunanya meletakkan tanganmu di makamnya sekarang?" Sulaiman terdiam. Ia tiba di pemakaman sore harinya. Makam yang sama, tanah putih yang sama, dan wajah kosong yang sama. Namun begitu ia meletakkan tangannya di makam, suara aneh tiba-tiba mulai memenuhi udara. Burung gagak hitam yang bertengger di pepohonan di dekatnya mulai bersuara riuh. Sulaiman mundur selangkah. "Apa? Ini sambutan atau hukumanku?" tanyanya pada diri sendiri.
Secari kertas tua tergeletak di tanah dekat makam. Ia mengambilnya. Itu adalah doa lama yang ditulis tangan Hadijah. Ya Allah, bimbinglah suamiku. Sekalipun ia bukan lagi milikku, lindungilah ia dari kesesatan terbesar di dunia. Amin. Mata Sulaiman berkaca-kaca. Ia duduk di sana, dan untuk pertama kalinya, ia memejamkan mata dan memohon ampunan. Tetapi kapankah pengampunan diterima? Ketika saatnya tiba, dan setelah kepergian Hadijah dari dunia ini, mungkin waktu telah habis baginya. Malam itu, Zainab melihat Hadijah api dalam mimpinya. Ia berkata sambil tersenyum tipis, "Zainab, kau yang memegang Al-Quran, sekarang Al-Quran akan memegangmu. Kuburanku kini menjadi lebih terang. Suaramu pun sampai di sana." Zainab terbangun, dan hanya ada satu ayat di bibirnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Meninggalkan seseorang tidak pernah mengakhiri segalanya. Namun doa orang yang bersabar, mengguncang langit, dan burung gagak datang ke makamnya dan menyampaikan pesan bahwa wanita itu masih hidup bahkan setelah kematian. Zainab pun bangun sebelum fajar, berwudu, dan membuka Al-Quran pemberian Hadijah Hapi. Di usianya yang masih belia, surah Rahman mengalir di lidahnya seolah-olah seseorang telah menitipkannya ke dalam hatinya. Namun di saat yang sama, ia memikirkan satu pertanyaan setiap hari. Apakah Hadijah Api benar-benar telah tiada? Atau apakah salatnya masih kupanjatkan hari ini? Sementara itu, seorang perempuan dari lingkungan sekitar, Syakala Bibi, yang sering iri pada Hadijah, tiba-tiba datang ke rumah Zainab suatu hari. Ia memegang sebuah amplop dan raut penyesalan terpancar di wajahnya. "Putriku, ini buku harian Hadijah. Aku tak sengaja mendapatkannya di hari pemakaman, tapi aku tak pernah membukanya. Hari ini aku tak mau, jadi aku mengembalikannya." Zainab mengambil buku harian itu dengan tangan gemetar, lalu duduk. Buku harian itu berbunyi, "Hadijah binti Amin yang diajarkan dunia untuk diam, tetapi dibiarkannya menuliskan kepedihan di hatinya." Ketika ia membuka halaman pertama, kalimat pertama yang terbaca adalah, "Aku tak punya keluhan tentang Sulaiman, mungkin itu semua takdirku. Tapi Tuhanku ada di sana, kan? Dia tahu segalanya tentangku." Mata Zainab berkaca-kaca. Ia membaca setiap halaman. Setiap kata menjadi tangisan Hadijah yang tertahan dan meresap ke dadanya. "Ketika suamiku pergi ke Amerika dan menikah lagi, aku hanya berkata satu hal kepada Allah. Ya Tuhan, janganlah keraskan hatiku. Jangan biarkan aku lupa untuk mencintai sesama." Ibuku berkata, "Bersabarlah." Ayahku berkata, "Jagalah kehormatanmu." Dan aku berkata, "Mari kita pegang Al-Quran, ia tak akan pernah mengkhianatimu." Inilah kebenaran yang tak pernah diketahui dunia. Dan hari ini kebenaran itu ada di tangan seorang gadis kecil yang sedang membaca Al-Quran di makam Hadijah. Malam itu juga, Zainab menyerahkan buku harian itu kepada ibu Hadijah. Sang ibu mendekapnya di dadanya dan menangis, sambil berkata, "Ini bukan buku harian, ini napas putriku." Sementara itu, Sulaiman mulai mengunjungi pemakaman siang dan malam. Ia duduk diam, tak berkata apa-apa. Orang-orang akan berkata, ia sudah gila. Namun suatu hari, ia berkata kepada ibu Hadijah, "Bibi, bolehkah aku membaca buku harian Hadijah? Mungkin aku bisa mendengarkan kebisuannya hari ini." Ibunya berkata, "Kamu pasti malu mendengarkan kebisuannya. Apakah kamu memilikinya?" Sulaiman menundukkan pandangannya. Hari itu, ia duduk di makam dan berdoa memohon pertobatan dengan sepenuh hatinya. "Ya Tuhan, aku meninggalkannya, tetapi ia tidak meninggalkan hidupku bahkan setelah meninggalkanku. Aku menjumpai kebisuannya setiap malam dalam mimpiku." Zainab, yang duduk di dekat makam, mendengar semua ini, lalu membacakan ayat Al-Quran. Sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Mungkin kebaikan Hadijah telah menjadi penutup dosa seseorang. Malam itu, ada kerenangan yang aneh di langit. Burung-burung yang hinggap di makam terdiam. Udara terasa harum. Dan untuk pertama kalinya, hati Zainab percaya bahwa makam Hadijah Api kini dipenuhi cahaya. Terkadang, setelah kematian,
Seseorang begitu hidup, hingga bahkan keheningan mereka pun menjadi suara. Saat azan pertama berkumandang di pagi hari, Zainab sedang duduk di tempatnya biasa, membaca Al-Quran. Namun hari ini bibirnya membisu, tatapannya kosong, dan wajahnya tampak dipenuhi ketakutan. Mimpi yang disaksikannya semalam telah mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Hadijah Api hanya mengucapkan satu kalimat. Zainab, ada rahasia lain di lemari kamarku. Bacalah, pahamilah, dan jangan pernah biarkan siapapun masuk. Zainab berwudhu dan langsung pergi ke kamar Hadijah Api. Kamar itu masih sama seperti pagi terakhir Hadijah. Ada aroma samar di bantal, dan bingkai surah Al-Fatihah di dinding bergetar pelan. Ia membuka lemari itu, dan di bawah spray tua, berkas, dan buku harian kosong, terdapat sebuah kotak kayu kecil. Sebuah kunci tergantung di sana, dan sebuah surat di dalamnya. Zainab memegangnya dan membuka surat itu. Itu adalah surat terakhir Hadijah, yang di atasnya tertulis tanggal. Sehari sebelum kematianku, ia mulai membaca surat itu. Jika aku tidak hidup besok, ketahuilah bahwa diamnya aku bukan karena kelemahan, melainkan karena aku lebih memilih diam demi menyelamatkan kehormatan orang yang telah menginjak-injak kehormatanku. Aku tidak hancur karena Sulaiman meninggalkanku. Aku hancur karena hukuman masyarakat ini. Aku seorang kari, tetapi ketika suamiku menceraikanku, semua orang melupakan ibadahku dan mengutuk nasibku. Zainab, jika kau pernah melihat perempuan yang diceraikan, janganlah memandang rendah dia. Seorang wanita yang hatinya hancur seringkali datang paling dekat kepada Allah. Tangan Zainab mulai gemetar. Ia berlari ke ibu Hadijah dan menunjukkan surat itu. Sang ibu membacanya, dan air matanya tak henti-hentinya. Ibadah terbesar putriku adalah kesabarannya, dan dunia ini selalu mengubur orang-orang yang sabar dalam diam. Pada hari yang sama, Sulaiman datang lagi. Ia duduk di luar masjid dengan tasbih di tangannya dan raut kelelahan di wajahnya. Zainab, apakah Hadijah pernah memaafkanku? Zainab meletakkan surat itu di hadapannya. Bacalah, tetapi pejamkan matamu dengan setiap kata dan bayangkan bahwa surat itu bukan ditulis oleh seorang wanita yang masih hidup, melainkan oleh wanita yang terus mendoakanmu bahkan di dalam kubur. Sulaiman membaca surat itu dan bersujud di tanah. Ya Allah, jadikanlah aku layak untuk itu yang tertulis di makamnya. Burung gagak berdiam. Aku tahu mereka bukan hanya burung, mereka adalah saksi atas dosa-dosa. Malam itu, Zainab tiba di makam Hadijah dan melihat sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya, seekor merpati putih bertengger di atas makam, dan ia hadir tanpa bersuara di antara kawanan gagak hitam itu. Sebuah suara datang dari hati Zainab. Hadijah, sudahkah kau memaafkanku? Air mata mengalir dari matanya, dan Al-Quran terbuka di tangannya. Dan kami sungguh akan mengujimu, hingga orang-orang yang sabar menjadi mulia. Mungkin cobaan Hadijah telah berakhir dan kesabarannya telah tertulis di surga. Saat itu tengah malam, seluruh lingkungan terlelap tidur. Namun, Zainab tak menunjukkan tanda-tanda tidur. Ia duduk di samping makam Hadijah, membaca catatan terakhir di buku hariannya. Aku hanya mengadu kepada Tuhanku, bukan kepada hamba-hamba Allah. Bahkan setelah aku mati, aku ingin makamku tetap harum dengan Al-Quran, dan jika seseorang datang ke makamku, mereka akan mengingat Allah sejenak. Hanya itu yang kuinginkan. Air mata mulai mengalir dari mata Zainab. Ia meletakkan tangannya di atas makam dan berkata, "Makamu bagaikan surga bagiku, Hadijah, dan hidupmu adalah tafsir Al-Quran yang hidup bagiku." Pada saat yang sama, dalam kegelapan yang sunyi, Sulaiman juga berdiri di sudut pemakaman. Ia bisa mendengar suara Zainab, tetapi ia tak berani mendekat. Setelah beberapa saat, ia diam-diam mendekati makam dan duduk di tanah. Ia meminta maaf kepada makam Hadijah untuk pertama kalinya, tanpa alasan, tanpa penjelasan apapun. Hadijah, kau tetap diam, dan aku terus berbicara, kau terus menderita, dan aku terus berlari. Kini aku tenggelam dalam kata-katamu, kau mengajariku hidup dengan mati. Pada saat itu, tiba-tiba awan bergemuruh di langit, dan hujan rintik-rintik mulai turun. Zainab menatap langit, tersenyum, dan berkata, "Apakah kau menangis lagi, Hadijah? Atau apakah Allah menangis untukmu?"
Sulaiman berkata kepada Zainab, "Nak, bisakah kau ajari aku doa yang biasa dipanjatkan Khadijah setiap hari?" Zainab berkata dengan air mata berlinang, "Ya, ia selalu berdoa, 'Ya Allah, jika aku menyimpang dari pintu MU, maka kembalikan aku. Jika aku lelah, maka berikanlah aku kedekatan MU, dan jika seseorang menghancurkanku, maka engkau yang menyatukanku kembali.'" Sulaiman mencamkan doa itu dalam hatinya. Keesokan harinya, Sulaiman membuat pengumuman. Ia memutuskan untuk membangun sebuah madrasah dengan seluruh hartanya, Madrasah Khadijah binti Amin. Warga sekitar terkejut. Apakah ini Sulaiman yang sama, yang meninggalkan istrinya yang seorang hafizah? Sekarang ia membangun madrasah atas namanya? Namun roda waktu kini berputar. Kelas pertama madrasah dimulai dengan Zainab. Duduk di singgasana yang sama, tempat Khadijah Api dulu mengajar Al-Quran. Banyak gadis dari sekitar mulai berdatangan. Para janda, anak yatim, semua mendengarkan Al-Quran dalam bahasa Zainab dan menangis. Terkadang orang-orang terdiam setelah mendengar suara Khadijah. Kini ada getaran yang sama, kedamaian yang sama, cahaya yang sama dalam suara Zainab. Suatu hari seorang wanita datang, istri baru Sulaiman. Ia membawa sebuah catatan di tangannya. "Aku akan kembali ke Amerika. Aku tahu, kau takkan pernah bisa menjadi milikku. Kau kini milik Khadijah, makamnya, kesabarannya, dan pengampunannya." Sulaiman mengambil catatan itu dan meletakkannya di makam Khadijah. "Aku datang untuk memberi penghormatan atas kesabaran yang telah kau tunjukkan." Makam itu tetap sunyi, tetapi tetesan air hujan terus jatuh di tanah makam, seolah langit sendiri yang mengabadikan momen ini. Sebagian orang hidup, tetapi mati dalam jiwa, dan sebagian lagi mati dan menjadi cahaya yang menyinari dinding waktu. Hari baru telah menyingsing di makam Khadijah. Matahari terasa lembut, angin sepo-sepo, dan langit terasa tenang. Madrasah Khadijah binti Amin kini mulai beroperasi secara teratur. Suara Zainab membawa kesan yang sama dengan yang pernah Khadijah rasakan dalam bahasanya, kesederhanaan, kepedihan, dan cahaya. Sulaiman akan datang setiap hari, memandangi pintu dan dinding madrasah, lalu kembali dengan tenang. Namun masih ada kosongan di hatinya, sebuah kebenaran yang belum ia ceritakan kepada siapapun. Suatu malam, ia menelepon Ibu Khadijah, seorang ibu tua yang kini telah belajar untuk lebih banyak mendengarkan dalam diam daripada berbicara. "Bibi, aku ingin bersaksi atas kesabaranmu, tapi dengarkan dulu sebuah kebenaran." Sang ibu duduk di depan dengan tenang. "Hari aku tiba di Amerika, aku berniat mengajar Khadijah. Aku juga sedang mengurus dokumen-dokumennya. Tapi di sana aku bertemu seorang perempuan yang hanya memiliki tubuh, bukan jiwa. Aku tertarik padanya, mungkin karena kemewahan dunia, mungkin karena egoku sendiri. Tapi Khadijah juga tidak mengatakan apapun saat itu. Aku menceraikannya hanya dengan sepucuk surat dan tidak pernah bertanya balik, entah dia masih hidup atau sudah meninggal." Ibu tua itu mendengarkannya dan memejamkan mata. "Aku tahu semua ini, tapi aku berkata kepada Tuhan, jika putriku benar-benar milik MU, maka hanya engkau yang akan memperhitungkannya, tinggalkanlah orang-orang di dunia ini." Mata Sulaiman mulai berkaca-kaca. "Bibi, bolehkah aku membacakan sebuah ayat di makamnya?" Ibunya mengangguk. Pergilah dan bacakan, mungkin makam itu akan menerima kesaksianmu." Sulaiman tiba di makam di saat-saat terakhir malam itu, dengan sebuah Al-Quran kecil yang berkilau di tangannya. Zainab sudah duduk di sana, membacakan surah Az-Zumar. Ia menatap Sulaiman, lalu diam-diam minggir. Sulaiman duduk di atas makam dan berkata, "Khadijah, aku telah mengambil segalanya darimu, tapi sekarang aku ingin mengambil Al-Quranmu. Kau menang, aku kalah, tapi mungkin pengampunanku tersembunyi dalam kekalahanku." Pada saat itu, burung-burung gagak yang duduk di dekat makam terbang bersama. Cahaya redup menyebar di sekitar bulan di langit, dan banjir air mata mengalir dari mata Sulaiman. Zainab menatapnya dan berkata dengan lembut, "Jika kau jujur, maka sekarang kau hidup atas nama Khadijah, bukan untuk pengampunanmu, tetapi untuk putri-putri seperti dia yang masih menjadi mayat hidup." Keesokan harinya, sebuah pengumuman dibuat di madrasah.
Sulaiman sekarang akan memberikan ceramah setiap Jumat untuk pendidikan para putri hanya atas nama Hadijah secara diam-diam. Hari ini adalah hari istimewa di pesantren. Setiap ruangan dipenuhi bunga. Konferensi Al-Quran pertama atas nama Hadijah sedang berlangsung. Zainab berdiri di atas panggung, dan di tangannya terdapat buku harian yang sama, buku harian Hadijah Api, yang kini telah menjadi cahaya pesantren ini. Zainab diam-diam membuka halaman buku harian itu, yang hingga kini belum pernah diceritakan kepada siapapun. Aku meminta hak untuk menjadi istriku sekali saja dalam hidupku. Hari itu suamiku tersenyum dan berkata, "Kamu dilahirkan hanya untuk Al-Quran, bukan untukku." Hari itu aku merasa, mungkin aku bukan perempuan, aku hanyalah sebuah ibadah yang tak seorang pun berhak merasakannya. Seluruh aula hening. Beberapa gadis mulai menangis. Beberapa perempuan duduk dengan mata tertunduk. Sulaiman duduk di barisan belakang mendengarkan semua ini. Sebuah perang berkecamuk di dalam dirinya. Maskulinitasnya, penyesalannya, egonya, dan penyesalannya yang hancur. Zainab melanjutkan, "Hari ini kita mengenang perempuan yang tak pernah bersuara, namun kebisuannya mengguncang dunia saat ini. Burung-burung gagak yang hinggap di makamnya menjadi saksi penderitaannya, dan doa-doanya cahaya kita." Di akhir pertemuan, Sulaiman naik ke panggung, berdiri di hadapan semua orang, dan untuk pertama kalinya, ia menyampaikan kebenaran yang telah meluluhlantakkan hidupnya. "Akulah Sulaiman, suami Hadijah, yang menceraikannya, dan baru mengakui kedudukannya setelah kematiannya. Aku bersaksi bahwa kesabaran perempuan itu, Al-Qur'annya, cintanya kepada Allah, menjadi sumber petunjuk bahkan bagi orang yang tak berperasaan sepertiku. Aku kini akan menghabiskan sisa hidupku untuk mewujudkan mimpinya. Aku berjanji tak akan ada lagi Hadijah yang dikuburkan karena kelalaian Sulaiman manapun." Seluruh madrasah menjadi sunyi, tetapi awan mulai bergemuruh di langit. Tiba-tiba hujan mulai turun. Dan pada saat itu Zainab melihat, sekali lagi gagak hitam telah hinggap di sekitar makam Hadijah, tetapi hari ini mereka tidak mematuk. Hari ini mereka hanya duduk diam, seolah-olah mereka berkata, "Sekarang saatnya telah tiba, janji lain akan segera terpenuhi." Malam itu juga, Zainab melihat Hadijah Api dalam mimpinya, berpakaian putih, dengan Al-Quran di tangannya, cahaya di wajahnya, dan hanya satu kalimat di bibirnya. "Zainab, sekarang pelajaran terakhir yang harus diajarkan. Kuburanku, yang berbicara, akan menjerit untuk terakhir kalinya. Bersiaplah." Mata Zainab terbuka. Ada kegelisahan aneh di hatinya, seolah-olah sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Ketika kuburan itu sendiri berjanji akan berbicara lagi, maka pahamilah bahwa kebenaran terakhir akan mengguncang dunia. Saat itu pukul 5 pagi, Zainab berwudhu, mengambil Al-Quran, dan berjalan menuju makam Hadijah Api. Namun suasana hari ini berbeda dengan sebelumnya. Awan tebal memenuhi langit, burung-burung terdiam, dan ada kegelisahan yang aneh di udara. Seolah-olah badai sunyi sedang menahan bumi. Ketika ia sampai di pemakaman, hatinya tiba-tiba menjelos. Makam Hadijah Api terbuka. Tanah berhamburan di luar, dan puluhan gagak hitam mengitari makam. Beberapa duduk di tanah, beberapa terbang di udara. Namun semuanya diam, benar-benar diam. Zainab tidak takut. Ia memegang Al-Quran erat-erat, lalu duduk di tepi makam dan mulai membaca surat Al-Mulk. Dan saat ia membaca ayat terakhir, terdengar gemuruh keras di langit, dan kemudian terasa seolah-olah seseorang telah menuangkan tanah ke makam. Secara otomatis, tanpa campur tangan manusia, Zainab menatap langit, dan air mata mulai mengalir dari matanya. "Apakah kau telah kembali, Hadijah?" Setelah menunjukkan kepada dunia untuk terakhir kalinya bahwa mereka yang membuatmu diam, hari ini mereka terpaksa menggali kuburmu. Pada saat itu, Sulaiman berlari. Ia memegang selembar kain putih di tangannya, yang di atasnya tertulis, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku membawa kain ini dari umrah. Aku ingin meletakkannya di makam Hadijah. Namun, makam itu telah tertutup rapat. Sulaiman berkata dengan suara gemetar, "Ya Allah, jika hanya ada satu bentuk pengampunanku, maka aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk para wanita yang telah dikubur diam-diam seperti Hadijah." Pada hari yang sama,
Sebuah pengumuman dibuat di madrasah. Sulaiman sekarang akan mendukung setiap wanita yang telah ditinggal suaminya. Berita itu menyebar seperti api di lingkungan sekitar. Dan Jumat berikutnya, seluruh lingkungan menyaksikan untuk pertama kalinya. Bukan hanya burung gagak, tetapi juga merpati, burung pipit, dan kupu-kupu emas datang ke makam Hadijah. Zainab mencium tanah dan berkata, "Keheninganmu telah menang, Hadijah. Dan kini, makammu akan abadi." Akhirnya, Zainab membacakan doa penutup yang sama yang biasa dibaca Hadijah setiap hari. Ya Allah, selamatkanlah aku dari aib hari itu, ketika setiap wajah akan telanjang. Dan hanya mereka yang hatinya terpaut pada Al-Quran yang akan diselamatkan. Dan ketika Zainab kembali dari makam, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Tidak ada suara di makam Hadijah hari ini, tidak ada burung gagak. Hanya ada kedamaian, kedamaian yang hanya dirasakan oleh makam orang-orang yang, bahkan setelah kematian, tetap menjaga kebenaran tetap hidup. Terkadang diamnya seorang wanita membuka mata suatu bangsa. Dan barang siapa yang menghafal Al-Quran, Allah tidak akan membiarkan kuburnya dihina.